Selamat pagi anak-anak Tuhan. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sintanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi, kita akan sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau dan bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum Ibu lanjutkan renungan pagi kita pada hari ini, anak-anak Tuhan boleh tekan tombol like dan kalau yang belum tekan subscribe dan loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan dan anak-anak juga mendapatkan notifikasi setiap kali Ibu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Tuhan. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah ikan kasih mengubah hidup. Ibu ambil ayat intinya dari Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Anak-anak Tuhan, Ibu mau cerita nih. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Joko. Joko ini sering dibully temannya. Sehingga suatu hari dia bercerita pada mamanya. Mama, kata si Joko, saya sangat sering dibully sama teman tetangga yang di sebelah sana, katanya. Lalu mamanya memberikan nasihat. Anakku, kalau kamu berteman dengan orang yang baik kepadamu, itu biasa. Tetapi kalau kamu bisa bersahabat dengan orang yang suka mengganggumu, itu baru hebat. Lalu si Joko mengeluh, mana mungkin? Jawabannya, mana mungkin aku bersahabat dengan orang yang suka membuliku? Kata anak tadi. Lalu ibunya berkata, itu karena kamu membencinya. Sekarang ubah sikapmu. Dia anak yang tidak beruntung, keluarganya miskin dan dia tidak terdidik. Belajarlah mengasihinya, kata mamanya kepada si Joko. Sejak ibunya memberikan nasihat itu, Joko berusaha tersenyum bila bertemu dengan anak yang suka membulinya. Walau dibalas dengan sinis, ketika anak yang suka membuli itu sakit, Joko datang menjenguknya. Dia membawakan makanan, dia membawakan obat. Dan setelah anak yang suka membuli tadi sembuh, dia merasa, aduh saya bersalah nih. Ternyata Joko ini anak yang baik. Dan mereka menjadi berteman. Dan Joko mengajarkan baca tulis sama anak yang suka membuli dia dan mendorong dia untuk mencari pekerjaan. Dengan kemampuan baca tulis itu, dia anak yang berandalan tadi memperoleh pekerjaan dan mereka berteman hingga usia lanjut. Anak-anak Tuhan, perintah Tuhan untuk mengasihi orang yang berbuat jahat adalah pengajaran Kristus yang revolusioner. Kebaikan diganja dengan kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Seperti itulah dunia berputar. Siapapun dapat memberikan dukungan moral bahkan materi terhadap seseorang yang terlebih dahulu berbuat baik. Namun, bagaimana jika kejahatanlah yang diberikan? Mampukah anak-anak Tuhan membalas dengan kasih dan kebaikan? Melakukan itu, kita butuh kedewasaan rohani. Rohani seseorang bukanlah seberapa sering kita mengalami mujizat dan seberapa besar mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kedewasaan itu terbangun karena mengenal Tuhan. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan dangkal, maka kita akan menjadi orang yang mudah kecewa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan keadaan. Kalau kita belum dapat menunjukkan belas kasih mungkin 180 derajat, setidaknya janganlah membenci orang yang membenci kita. Jika kasih kan tidak dibalas, setidaknya janganlah berprasangka. Namun bagaimana jika kejahatanlah yang diberikan? Mampukah kita membalasnya dengan kasih dan kebaikan? Melakukan ini kita butuh kedewasaan rohani. Yang menentukan kedewasaan rohani seseorang bukanlah seberapa sering kita mengalami mujizat dan seberapa besar mujizat yang terjadi
terjadi dalam kehidupan kita. Kedewasaan itu terbangun karena kita mengenal Tuhan. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan dangkal, maka kita akan menjadi orang yang mudah kecewa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan. Perintah untuk mengasihi orang yang berbuat jahat adalah pengajaran Kristus. Kebaikan diganjar dengan kebaikan, kejahatan diganjar dengan kejahatan. Seperti itulah dunia kita. Siapapun dapat memberikan dukungan moral, bahkan materi terhadap seseorang yang telah terlebih dahulu berbuat baik. Namun, bagaimana jika kejahatanlah yang diberikan? Mampukah kita membalas dengan kasih dan kebaikan? Melakukan itu, kita butuh kedewasaan rohani. Yang menentukan kedewasaan rohani seseorang bukanlah seberapa sering kita mengalami mukjizat dan seberapa besar mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Kedewasaan itu terbangun karena kita mengenal Tuhan. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan dangkal, maka kita akan menjadi orang yang mudah kecewa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan juga menyalahkan keadaan. Kalau kita belum dapat menunjukkan belas kasih 180 derajat, setidaknya janganlah membenci orang yang berbuat jahat kepada kita. Jika kasih yang tidak kita berikan tidak dibalas, jika kasih yang kita berikan tidak dibalas, setidaknya janganlah berprasangka buruk. Kalau pemberian kita tidak dihargai, setidaknya gembiralah karena kita telah melakukannya dengan tulus. Pada akhirnya, jika semuanya itu tak berarti baginya, itu menjadi sangat berarti bagi kita. Karena pergumulan yang panjang untuk mengasihi yang tak layak dikasihi. Tekad mengubah diri kita. Yang penting bukanlah apa yang kita peroleh, melainkan apa yang kita berikan. Itulah kasih. Kalau kita belum dapat menunjukkan belas kasih 180 derajat, setidaknya janganlah membenci mereka yang membenci kita ataupun yang suka mengganggu kita. Jika kasih yang kita berikan tidak dibalas, setidaknya janganlah berprasangka buruk. Kalau pemberian kita tidak dihargai, setidaknya bergembiralah karena kita telah melakukannya dengan tulus. Pada akhirnya jika semuanya itu tak berarti baginya, itu menjadi sangat berarti bagi kita. Karena pergumulan yang panjang untuk mengasihi yang tak layak dikasihi telah mengubah diri kita. Yang penting bukanlah apa yang kita peroleh, melainkan apa yang kita berikan. Itulah kasih. Bahkan kasih yang kita berikan itu tidak mengubah musuh kita. Paling tidak, kasih itu sudah mengubah hati kita. Dari yang tadinya membenci, tapi kini kita mengasihi. Itulah kekuatan kasih. Anak-anak Tuhan, kalau ada kesempatan, bantulah orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu, karena kamu akan dapat balasannya jauh lebih besar dari Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita saat membantu orang lain. Yang pertama, jangan mengharapkan imbalan. Yang kedua, tolonglah orang lain meski kamu sendiri sedang kesusahan. Yang ketiga, tanamkanlah dalam diri anak-anak Tuhan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, membantu orang lain bukan untuk dipamerkan. Yang kelima, jangan mengungkit bantuanmu pada orang lain di masa mendatang. Kasih itu adalah perintah, kasih itu adalah pilihan, kasih itu adalah tindakan, kasih itu adalah komitmen. Kiranya renungan ini dapat